Seseorang jangan mencukupkan dirinya, aduh tauhid kami sudah faham. Ya belajar apa? Tauhid. Ya tauhid lagi. Nggak seru belajar tauhid. Karena tauhid kita sudah faham. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menyebutkan dalam Kasyfus Syubhat, ucapan orang-orang yang mengatakan tauhid fahimna, ini merupakan makaid syaitan yang paling besar. Ini merupakan makar syaitan yang paling besar. Bagaimana mungkin kita mengatakan tauhid sudah faham, kami nggak perlu lagi belajar tauhid, sementara Abul Anbiya, bapak yang menyuruh kepada tauhid, Nabiullah Ibrahim berkata, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku dan keturunanku dari yang namanya menyembah berhala. Beliau seorang rasul, keturunannya beliau dari kalangan nabi dan rasul, tapi beliau khawatir pada diri beliau akan bahayanya kesyirikan tersebut. Sehingga tidaklah orang-orang yang merasa aman dari kesyirikan kecuali apa? Kejahilan dia dari tauhid dan bahaya syirik itu sendiri. Maka Nabi kita Muhammad SAW dari fase Mekah dan bahkan fase Madinah, beliau tidak berhenti untuk menyerukan tauhid dan melarang tentang hal-hal yang akan menjatuhkan mereka ke dalam kesyirikan kepada Allah. Ada kisah yang cukup menarik. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah selesai mempelajari kitab tauhid. Kitab tauhid ya. Ini kan kita nih baru mulai nih, baru kalimat la ilaha illallah. Kitab dasar sekali. Ya, ini sudah belajar kitab tauhid. Yang mengajarkan penulis kitab syekh, bukan orang-orang seperti kita hanya seorang penuntut ilmu. Syekh yang mengajarkan. Setelah beliau mengajar kitab tersebut, beliau berkata, wahai murid-muridku, kita nanti setelah ini ngulang lagi kitab tauhid. Taib. Kemudian kata beliau, ya Syekh tauhid fahimna. Ya Syekh tauhid kami sudah faham. Masa tauhid lagi yang lain dong. Kan gitu. Kemudian kata Syekh, ya udah, saya ingin melihat benar nggak kalian paham tauhid. Kemudian setelah beberapa lama, Syekh memberikan informasi kepada mereka bahwasanya ada seseorang yang dia menzinai ibunya sendiri. Hah? Kaget. Ada seorang anak menzinai ibunya sendiri. Ini suatu yang nggak mungkin. Ini suatu mustahil. Bagaimana mungkin anak berzina ibunya? Kemudian setelahnya dapat khobar bahwasanya yang benar beritanya adalah ada seseorang yang menyembelih untuk selain Allah. Hah? Oh, itu toh. Jadi efek yang mereka dengar berita pertama dengan berita kedua berbeda. Berita yang pertama kaget, mereka minta ampun. Tapi ketika sesuatu disembelih kepada selain Allah, biasa reaksinya mereka, biasa. Setelahnya Syekh mengatakan, kalian nggak paham sama tauhid. Kenapa mereka nggak paham sama tauhid? Karena maksiat itu lebih besar di hati mereka dibandingkan syirik kepada Allah. Kalau seseorang berzina dengan ibunya, selama dia tidak menghalalkan itu, dia bisa saja diampunkan dosa oleh Allah, dia masuk dalam surga. Tapi kalau seandainya orang yang mati dalam kesyirikan, tidak sempat bertobat dalam syirik, dia akan kekal selama-lamanya dalam neraka. Jadi efek dari tauhid yang ada pada diri seseorang, dia membenci segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyadzan billah.